Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau kasih tahu cara bayar pinjol legal tanpa bayar mengeluarkan uang. Tapi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Sesuai judul teman-teman, cara membayar pinjol tanpa kita mengeluarkan uang. Cara kita gagal bayar, intinya seperti itu. Jadi, saya tidak mengajarkan untuk gagal bayar buat teman-teman ataupun tidak membayar hutang. Cuma karena ini kekecewaan saya ini teman-teman. Jadi saya pakai aplikasi ini udah 1 tahun lebih, tapi untuk penagihannya lumayan seperti baru kita gagal bayar saja. Terus seperti apa Kak kalau kita mau bayar tapi tidak mengeluarkan uang? Jadi begini teman-teman. Maksud saya, kalau kita ditekan, diintimidasi, ataupun ancam-ancam atau dipermalukan, maksudnya disebar data, untuk apa kita bayar gitu. Jadi, cara bayar kita ya tanpa mengeluarkan uang. Kalau mereka melakukannya, ya sudah, kita stop bayar saja. Nggak usah dibayar aplikasinya. Dan ini banyak teman-teman kita ini banyak yang gagal bayar di 6 aplikasi ini. Banyak yang sudah curhat ke saya, banyak yang sudah komen di kolom komentar ya teman-teman, banyak yang email tanya, Kak, EasyCash ini sebenarnya dia ada DC lapangannya atau belum? Ini yang pertama saya bahas EasyCash. Nanti ini sebelum saya cara saya bayar ini tanpa mengeluarkan uang ya, ini saya sebutkan dulu aplikasi-aplikasinya. Untuk yang pertama ini EasyCash. EasyCash ini sebenarnya DC lapangannya masih random teman-teman. Anggap saja belum ada. Karena untuk random di Jabodetabek saja baru 1-2 gitu. Cuma resiko terberatnya hanya sliknya masuk karena EasyCash ini di bawah naungan Bank Neo. Jadi untuk teman-teman yang gagal bayar di EasyCash ini sliknya masuk, tapi untuk DC lapangannya aman. Dan untuk yang kedua yaitu Pinjam Yuk. Di Pinjam Yuk ini sama teman-teman, ini DC lapangannya juga belum ada. Banyak teman kita, Kak, pinjam yuk sebenarnya daerah sini, sudah ada DC lapangannya atau belum? Ini saya bahas kembali. Untuk DC lapangannya belum ada untuk pinjam yuk, teman-teman. Jadi buat teman-teman mau yang di Jabodetabek, ini belum kedengeran. Kalau pinjam yuk ini sudah memiliki DC lapangan, intinya belum ada. Untuk yang selanjutnya yaitu Ada Kami. Ada Kami ini sama teman-teman, mau paylater maupun pinjamannya belum ada DC lapangannya karena saya belum dengar. Untuk sliknya memang sudah masuk, untuk slik Ada Kami ya teman-teman. Untuk selanjutnya Ada Pundi juga sama. Ada Pundi ini bisanya hanya ngancem. Jadi mereka itu kalau ngancem udah luar biasa, walaupun tinggal kita sudah bayar misalnya jalan separuh, itu kalau misalnya kita hitung-hitung itu tinggal bunga dendanya saja, tapi cara penagihannya benar-benar sudah kayak pinjol ilegal untuk Ada Pundi ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar di Ada Pundi, seandainya ada tekanan segala macam, dah biarkan saja, antep, abaikan saja, nggak usah dibaca kalau ada WhatsApp. Telepon masuk abaikan saja, blokir kalau bisa. Nah, untuk selanjutnya yaitu Uatas. Uatas ini juga sama. Uatas ini belum ada DC lapangannya, teman-teman. Jadi untuk mau di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, kota-kota besar juga belum ada untuk pinjol Uatas ini, teman-teman. Tapi untuk sliknya tetap masuk. Untuk selanjutnya, yang terakhir ini Cairin. Cairin sama. Cairin ini mau pinjaman 500.000, 200.000 di Ubernya udah kayak pinjaman jutaan. Pinjaman puluhan juta teman-teman untuk pinjol Cairin ini. Sama, udah kayak ilegal.
mengatasnamakan kalau kita dapat email itu dari bank BNI, teman-teman. Emang slipnya itu masuk, dia dari BNI, teman-teman. Cuma untuk DC lapangannya itu belum ada. Sekarang ke pokok pembahasan. Cara bayar pinjol tanpa bayar. Kenapa saya bilang cara bayar pinjol kok tanpa membayar pakai uang? Tanpa membayar. Karena kalau kita sudah ditekan, dipermalukan, untuk apa dibayar gitu. Untuk pinjol-pinjol ini, karena saya ngerasain teman-teman, saya gagal bayar di 6 pinjol ini. Dan saya benar-benar sudah tertekan, pokoknya sudah, apa ya, kalau memang kita benar-benar udah nggak punya, nggak ada uang, nggak ada dananya, yang pertama itu apa? Biar kita itu aman gitu. Aman dalam artian bukan lepas dari hutang ya teman-teman. Aman hati kita itu nggak kena mental. Jadi jangan pernah panik, kuatkan mental. Itu aja. Yang pertama itu kuatkan mental. Jadi kita tanpa bayar nih, tanpa bayar uang, tapi cukup kuatkan mental. Karena teroran mereka selama kita belum bayar, otomatis terus-menerus gitu. Pagi, siang, sore, bahkan mereka itu kalau nomor kondar kita bisa diadu domba, kantor itu bisa sehari itu kalau nomor kantor kita cantumkan benar gitu teman-teman, otomatis nomor kantor itu juga dihubungi karena mereka itu pengen pengen ketidaknyamanan kita itu loh. Gimana caranya kita bayar biar kita tidak nyaman, mereka itu segala cara dihalalkan seperti telepon kantor mungkin sampai pagi dari jam 7 sampai sore nggak berhenti, gonta-ganti nomor. Jadi akhirnya kita beresiko bermasalah dengan pihak HRD, pihak kantor. Itu otomatis teman-teman. Karena mereka itu merasa terganggu dengan dengan teroran-teroran DC ya, otomatis kan kita lagi yang kena gitu. Yang kedua, kalau misalnya dia menghubungi kondar seolah-olah mereka itu mengadu domba, seolah-olah kondar itu memang dimasukkan dan buat jaminan hutang itulah. Jadi kita malah nggak berantem sama nggak berantem sama si DC, melainkan berantem sama kondar kita. Jadi itu yang trik mereka seperti itu. Jadi untuk yang pertama biar kita itu tidak bayar uang, kita maksudnya kita bebas ya caranya yaitu kuatkan mental. Karena kalau kita bayar uang kan memang belum ada, teman-teman. Jadi yang pertama itu kuatkan mental, jangan pernah panik. Untuk yang kedua apakah stop bayar aja. Stop bayar terlebih dahulu, bukan stop bayar saat ini, teman-teman. Jadi kita jangan stop bayar, tidak bayar sama sekali tidak. Stop bayar itu terlebih dahulu selama kita ini belum punya uang, stop bayar dulu. Nanti kalau sudah ada uang, ada rezeki lebih, kita bisa bayar, bisa nego pokoknya. Kalau memang hutang itu perlu dibayar teman-teman. Karena saya nggak mengajari untuk hutang tidak membayar. Karena saat ini juga, sampai saat ini, saya masih menimbang-nimbang, nggak semua saya galbekan gitu. Saya kalau hutang yang masih bisa dicicil, menurut saya masih logis, misalnya bisa cicil pokoknya saja, saya tetap usahakan bayar. Itu semampu saya pas ada uang. Kalau pas nggak ada uang ya apapun resikonya saya terima gitu teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu stop gali lubang, tutup lubang gitu. Jadi stop gali lubang, tutup lubang itu menurut saya itu lebih aman. Karena kalau kita masih gali lubang, tutup lubang, otomatis kan kita masih bayar pinjol pakai uang. Untuk apa gitu. Kalau kita memang nggak mampu dah, jangan gali lubang, tutup lubang, jangan cari dana talangan. Itu yang bikin parah kita nanti. Karena waktu saya galbe dulu itu baru 1-2 aplikasi. Gara-gara gali lubang tutup lubang, akhirnya tambah membengkak teman-teman hutang kita. Hutang kita tambah membengkak, tambah banyak, dan bukan satu aplikasi. Buka lagi, akhirnya puluhan aplikasi. Itu malah jadi bumerang buat kita teman-teman. Untuk selanjutnya, abaikan teror dari WA atau telepon DC. Jadi kalau misalnya ada telepon masuk, WA masuk, biar kita nggak kena mental langsung hapus aja, telepon langsung blokir aja. Jadi kita nggak kena mental nih. Jadi kalau memang pengen aman ya sudah gitu aja,
Sementara kalau kita tanggapi, kita ngobrol misalnya tanggapi WA mereka, "Oh belum ada Kak, begini begini," mereka nggak mau tahu teman-teman. Mereka tetap bukti pembayaran kita yang diminta. Jadi buat apa kita respon, tapi kita belum ada dananya, percuma gitu. Yang selanjutnya cicil hutang kalau memang sudah punya uang, itu pun kita bisa nego pokoknya saja. Nah ini yang ini ayo kita berdoa sama-sama. Kita sekarang fokus buat keluarga dulu. Kalau memang nanti ada rezeki lebih, baru kita cicil hutang kita, teman-teman. Cicil dengan cara apa? Nego pokoknya saja. Kayak saya ini di aku seperti itu. Saya nggak mau bayar bunga dendanya, saya hanya mampu bayar pokoknya saja. Itu dengan mencicil. Setelah itu saya cicil nih pokoknya saja, setelah lunas cicilannya kan otomatis bunga sama dendanya masih tertera itu di aplikasi. Nggak lunas itu teman-teman. Cuma hati saya pokoknya sudah selesai lah, sudah stop. Saya ini memang masuk slik teman-teman. Sebenarnya kalau memang kita mau nego, Mbak nego bayar pokoknya begini-begini, kata DC, nanti bisa Bu dihapus bunga dendanya, dihapus kita bayar pokoknya saja dengan bayar separuh atau gimana. Itu mustahil teman-teman. Saya ini nyicil di aku laku, asetku ini teman-teman. Saya sekarang gak baik kan, maksud saya pernah cicil ini karena saya sudah cukup bayar pokoknya saja, cicil pokoknya saja. Setelah itu saya stop bayar. Saya nggak bayar-bayar lagi sekarang bunganya, dendanya itu. Tapi di aplikasi itu tetap saya punya pinjaman sekian juta gitu. Jadi walaupun tapi dalam hati saya karena saya sudah merasa pokoknya sudah terlunasi, ya sudah, saya nggak mau bayar. Dan itu pun setiap ada penagihan sampai sekarang teman-teman masih di kontak, masih gimana cicilannya, mau bayar kapan, kalau nggak mau didatangi silakan. Tapi nggak ada yang datang tuh. Saya bilang silahkan datang, tapi intinya saya tinggal bunga dendanya saja, pokoknya saya sudah lunas. Jadi saya nggak akan bayar. Silahkan datang ke rumah kalau mau datang. Saya nggak akan bayar sepeser pun. Ya seperti itu jawaban saya teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau ada rezeki lebih, cicil aja semampunya. Dan nanti kalau sudah menurut teman-teman, oh saya sudah mengembalikan pokoknya, bilang aja saya sudah mengembalikan pokoknya. Kalau untuk sistem lunas, misalnya, Ibu nanti kalau udah bayar pokok, udah terlunaskan, jarang sekali. Karena banyak aplikasi yang sudah saya bayar pokoknya ini, tetap saja bunga dendanya itu tertera di situ. Dan terteranya kadang kayak di Indodana misal teman-teman, itu nambah waktu loh. Jadi bukan kita misalnya tanggal ini sudah terlunaskan gitu. Nanti ada muncul tanggal baru gitu. Jadi untuk apa kita bersusah payah bayar dengan cara gali lubang tutup lubang, misalnya kita cari dana talangan tapi tidak selesai-selesai. Mau jual aset pun nggak bakal selesai. Makanya kalau memang belum ada uangnya, nggak usah dibayar dulu, stop bayar, itu aja. Jadi menurut saya stop bayar dan ayo kita berusaha untuk cari rezeki halal, tidak hutang riba lagi. Mudah-mudahan kedepannya rezeki kita berlimpah sehingga kita nanti bisa nego pokoknya dan bisa dapat misalnya udah nego pokoknya dari kantor kita dapat kwitansi lunas misalnya, tanda lunas gitu, ya alhamdulillah. Tapi yang saya alami, saya sudah nego pokok, saya sudah bayar pokoknya selesai, tinggal bunga dendanya ternyata di aplikasi tertera masih saya punya pinjaman. Tuh teman-teman, makanya saya untuk saat ini karena belum ada uang, belum bisa melunasi, stop bayar pinjol. Itu aja. Galbaikan semua, stop bayar terlebih dahulu. Jadi bukan saya mengajak teman-teman untuk tidak membayar, tidak. Stop bayar terlebih dahulu. Gitu. Intinya seperti itu. Mungkin hanya ini ya teman-teman, cara saya mengajak teman-teman untuk motivasi diri kita, biar kita itu tidak kena mental. Jadi saya
saya bilang, "Ayo teman-teman, kita juga bisa kok cara bayar pinjol tanpa bayar pakai uang." Jadi apa? Yaitu yang step demi step yang saya sebutkan tadi, satu persatu biar teman-teman mungkin sudah mendengarkan. Jadi seperti apa sih tanpa kita bayar tapi kita kuat mental, itu. Bukan tidak bayar, tidak membayar pinjolnya ya teman-teman, tapi kita tetap bayar terlebih dahulu. Nah, itu hanya ini ya teman-teman, video dari saya, semoga bermanfaat. Mungkin buat teman-teman yang pengen kita saling sharing, kita saling menguatkan, mangga teman-teman berkomentar di kolom komentar di sini. Insyaallah misalnya ada pertanyaan maupun yang teman-teman ajukan ke saya dan itu real pengalaman saya dan saya bisa menjawab sebisa mungkin saya jawab teman-teman. Insyaallah. Dan hanya ini video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.